Baik, sekali lagi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan bahas sesuatu hal yang amat dan sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Dengan topik atau bahasan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa begitu penting kita memahami bagian atau topik yang satu ini? Tentu ada banyak alasannya. Tapi saya lihat dalam perjalanan pelayanan saya selama kurang lebih 20 tahun. Salah satu yang menjadi faktor penyebab terbesar, salah satu penyebab faktor terbesar orang Kristen ya atau pemimpin Kristen ya, orang Kristen itu berarti ya orang yang beragama Kristen, ya orang yang beragama Protestan atau Katolik. Bisa juga posisinya sebagai jemaat gitu ya. Atau bisa juga pemimpin Kristen, dia bisa juga pendeta, majelis, diaken, romo, pastor dan lain sebagainya. Nah, saya melihat ya salah satu yang menyebabkan mudahnya orang Kristen murtad meninggalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, karena mereka sangat minim, sangat rendah mendapatkan pemahaman dan pengetahuan ya di dalam kehidupan mereka, baik dari perspektif Alkitab, bahkan juga dari aspek-aspek yang lain, bahwa Yesus itu adalah jalan satu-satunya menuju surga. Ini yang menjadi soal, ini yang menjadi salah satu penyebabnya. Sehingga dengan demikian, saudara, tidak menjadi sesuatu hal yang asing atau yang aneh. Kalau orang Kristen, dia diiming-iming atau dijanjikan satu posisi yang tinggi. Misalkan nih, jadi ASN, jadi manajer, jadi direksi, atau jadi direktur, bahkan juga termasuk jadi menteri. Bahkan menjadi anggota DPRD, anggota DPR, anggota DPR RI, dan masih banyak lagi yang lain. Saya lihat mereka begitu mudahnya mengingkari Yesus, meninggalkan Yesus. Ya, hanya dengan tawaran-tawaran posisi itu. Kalau saya sebut nama terlalu banyak. Ya. Bukan hanya pemimpin Kristen yang di dunia sekuler, tapi kita melihat dengan mata kepala sendiri juga. Ada pastor, ada pendeta, ada majelis, ada penatua, murtad juga. Padahal mereka mendalami Alkitab dan juga mereka melayani Tuhan. Tapi murtad juga. Dan kita bisa cek nama-nama mereka di media sosial, khususnya di YouTube. Di sisi lain, ya, bagi kaum muda seperti saudara, begitu mudahnya meninggalkan Yesus atau murtad, itu karena memiliki pacar, memiliki suami atau istri yang tidak percaya kepada Yesus. Sehingga saudara diajak untuk meninggalkan Yesus. Pemuda-pemudi Kristen pun tidak berpikir panjang, langsung dia katakan yes, yes, yes. Maka tidak aneh, tidak asing kalau kita melihat dengan mata kepala sendiri, ya, pemuda-pemudi Kristen yang berpacaran, ini akan menjadi indikasi kuat ke depan. Dia itu berpotensi murtad, meninggalkan Yesus. Karena tarikan pasangan hidupnya yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan saudara, kita melihat juga di kalangan dunia keartisan itu terjadi. Karena ditarik oleh pasangannya yang tidak percaya kepada Yesus. Ya,
orang Kristen ini pun juga serta-merta mengiyakannya juga. Bahkan tidak sedikit di antara mereka karena ditawari popularitas menjadi pemain sinetron atau bintang film dan lain sebagainya, juga tidak berpikir ulang ya untuk meninggalkan Yesus. Tapi dengan begitu cepatnya mereka katakan, oke, saya mau meninggalkan Yesus. Lagi-lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang melatar belakangi mudahnya orang-orang Kristen yang saya katakan tadi di dalam berbagai level dan struktur kepemimpinan, baik secara sekuler, baik secara gerejawi, itu tidak lain tidak bukan karena mereka kurang memahami, kurang meyakini, kurang mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Apa buktinya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi seluruh orang di dunia ini, dan bahkan juga bagi semua agama yang ada di dunia. Maka untuk itu saudara, sekali lagi, supaya saudara tidak menjadi orang yang akan terpapar dengan para politisi, dengan para pemimpin yang murtad itu, dengan para artis, dengan jemaat-jemaat yang murtad itu, supaya saudara tidak terpapar dengan mereka. Saudara, maka menjadi penting kita pelajari malam hari ini bagian yang sangat serius ini dan bagian yang sangat penting ini. Maka begitu saudara, saya akan menjelaskan kepada saudara dalam pokok-pokok bahasan kita malam hari ini. Siapa itu Yesus? Apa buktinya Yesus itu Tuhan? Dan juga apa buktinya Yesus itu adalah Sang Juru Selamat satu-satunya bagi semua orang yang ada di dunia ini, apapun keyakinan dan juga apapun agamanya. Mari kita lihat yang pertama dulu saudara. Kita mau mendalami dulu tentang siapakah Yesus. Silakan saudara siapkan Alkitab saudara. Daniel siapkan 1 Korintus 12 ayat 13. Mesius siapkan Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Yanto siapkan Matius 28 ayat 18. Renti siapkan 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 9. Dan Julia siapkan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara bisa lihat bagian ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi di dalam slide. Kita mau melihat dulu mulai dari poin yang pertama. Baik, silakan. Dibaca. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Baik. Nah, saudara, di sini kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 3, saudara, dikatakan di sini, ya, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Di sini kita lihat salah satu pribadi daripada Allah itu sendiri, yaitu Roh Kudus, mengamini, mengiyakan, menyetujui, dan juga mengakui bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan. Ya, artinya, ya, pengakuan Yesus itu sebagai Tuhan bukan hanya sekedar pengakuan manusia biasa. Bukan hanya sekedar pengakuan ya orang banyak, enggak, tapi Allah sendiri mengakuinya. Bahkan saudara dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-11 sangat jelas juga dikatakan di sana. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Di sini sangat jelas kita lihat. Siapakah Yesus? Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus itu bukan nabi. Yesus itu adalah Tuhan, saudara. Maka kalau ada orang mengalamatkan, menyebutkan, menyematkan Yesus itu adalah nabi, ya salah total, sesat total itu.
Yesus itu di atas daripada nabi. Yesus itu di atas daripada Nabi Musa, Yosua, Abraham, ya, dan juga nabi-nabi lain yang ada di dalam Alkitab. Yeremia, Nabi Yeremia, di atas Nabi Yeremia, di atas Nabi Yesaya, dan Yesus itu juga di atas daripada rasul-rasul. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Tuhan. Itu makanya saya katakan tadi, kalau orang Kristen menempatkan, mempercayai Yesus itu nabi, salah. Berarti dia merendahkan Yesus, mengurangi ketuhanan Yesus, selevel dengan manusia seperti Adam dan Hawa dan juga Yosua dan Musa. Tetapi 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai dengan Filipi pasal 2 ayat 11 sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini bukti yang pertama bahwa Yesus itu bukan nabi, bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Allah atau Tuhan itu sendiri. Ini pembuktian yang pertama. Pembuktian yang kedua, kita lihat dulu dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 20. Silakan. Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat yang sulung. Yang pertama bangkit dari orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Baik, perhatikan saudara. Yang kedua, siapakah Yesus? Dari Kolose pasal 1 ayat 15. Di sana jelas sekali. Ia adalah gambar Allah. Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Allah itu kan pada dasarnya kan wujudnya, bentuknya roh. Tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Ya, tetapi Allah mau dia tidak hanya berwujud roh. Karena kalau Allah itu hanya berwujud roh, maka manusia itu akan sulit mengenali siapa Allah secara fisik. Untuk itulah Allah turun ke dunia ini di dalam rupa, di dalam wujud Yesus. Itu artinya bahwa Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia ini. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mau hidup membumi dengan manusia yang ada di dunia ini. Tujuannya apa? Supaya manusia itu tidak mereka-reka, tidak menebak-nebak, tidak merekayasa. Bahkan juga tidak mencari-cari persamaan-persamaan daripada Allah yang berwujud roh tadi. Maka Allah sendiri datang dari surga, real, konkret, nyata, hidup di antara manusia lewat Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Ini bukti yang kedua, bahwa Yesus itu adalah Allah. Bahkan yang menarik, di dalam ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun segala penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya apa? Karena Yesus itu adalah Allah, Dia juga yang menciptakan bumi dan langit dan segala isinya. Itu juga adalah karya tangan produk daripada Yesus. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Bahkan sebagai bukti lain bahwa Yesus itu bahwa Yesus itu adalah Allah, Dia juga ikut serta-merta menciptakan surga. Ya, menciptakan surga. Ini menjadi bukti konkret bahwa Yesus itu memang adalah Allah. Ayat 17. Ia, Yesus maksudnya ini, adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Artinya, karena Yesus itu adalah Allah, maka
Bumi dan segala isinya, karya tangannya, produk pekerjaan tangannya. Maka bumi dan segala isinya termasuk surga tidak akan pernah menjadi ada kalau Yesus tidak pernah mencipta. Sebagai bukti di sini bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, yang menarik lagi saudara, bukti ketuhanan Yesus itu adalah Allah. Dia tidak hanya menciptakan bumi dan segala isinya termasuk manusia, ya. Dan juga tidak hanya sekedar menciptakan surga, tetapi dia juga menghantarkan, ya, orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus untuk masuk surga. Sebagai bukti konkret bahwa dia adalah Allah, bukan nabi, bukan manusia biasa. Mari kita lihat yang ketiga, Matius pasal 28 ayat 18. Silakan. Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Baik. Mengapa Yesus berani mengatakan di dalam Matius pasal 28 18, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena Yesus itu adalah Allah. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang ikut serta-merta menciptakan bumi dan surga, dan juga yang menjadi jalan untuk menghantarkan orang masuk surga. Itu adalah bukti nyata atau bukti konkret bahwa Yesus itu adalah Allah ataupun juga Tuhan itu sendiri. Kalau sekiranya Yesus itu bukan Tuhan atau Allah, nggak mungkin dia berani berkata seperti di dalam Matius pasal 28, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nggak mungkin. Kalau dia hanya manusia biasa. Kalau dia hanya nabi biasa seperti Yeremia, Yesaya, Abraham, Musa, dan Hawa. Nggak mungkin Yesus berani mengatakan itu. Tapi memang karena nyata-nyatanya Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, maka menjadi relevan lah kalau dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga dan di bumi. Artinya apa? Kealahan Yesus itu memberikan dia otoritas, memberikan dia hak untuk menguasai, untuk mengontrol segala sesuatu yang hidup di muka bumi ini. Dan juga segala sesuatu yang akan dimasukkan di surga nanti. Ini sebagai bukti konkret bahwa Yesus itu bukan nabi, bukan manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Kita lihat fakta yang keempat. Siapakah Yesus? Silakan 1 Yohanes 1 ayat 5-9. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 9. Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 9 jelas dikatakan di sini, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita berkata, ya, bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menjadikan kita dari segala kejahatan. Bukti yang keempat, bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan, dikatakan Yesus itu berkuasa untuk apa? Mengampuni manusia yang berdosa. Yesus itu punya otoritas menghapus dosa dan kesalahan setiap orang yang bertobat kepada Dia. Kalau Dia hanya nabi, kalau Dia hanya manusia biasa, maka Yesus pasti nggak punya otoritas.
Maka Yesus pasti nggak punya hak menghapus dosa manusia. Kalau dia hanya nabi atau kalau dia hanya sekedar manusia biasa. Tetapi memang karena kenyataan Yesus itu bukan nabi, bukan juga manusia biasa, tapi dia adalah di atas nabi dan di atas manusia, yaitu Tuhan dan Allah. Untuk itulah dia berhak mengampuni manusia yang berdosa. Untuk itulah berhak dia menguduskan, menyucikan orang yang bertobat kepada dia. Jadi dalam hal ini saudara sekali lagi ya, bahwa ini yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang tentang siapa Yesus. Sehingga saya katakan tadi, orang menganggap Yesus itu hanya manusia biasa. Yesus itu hanya nabi. Sehingga apa? Kalau tidak percaya kepada Yesus alias murtad, nggak apa-apa. Karena kenapa? Di dalam keyakinan dalam agama yang lain kan juga ada nabi yang lain kok. Nah ini salahnya. Ya, karena menempatkan Yesus itu hanya sebagai nabi. Padahal Alkitab kita tidak pernah menjelaskan, tidak pernah mengatakan Yesus itu nabi atau Yesus itu manusia biasa, enggak. Yesus itu Tuhan, titik. Yesus itu Allah. Maka untuk itu tadi, dia berhak mengampuni manusia yang berdosa. Jadi kalau Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, pasti dia nggak punya hak. Pasti dia nggak punya otoritas mengampuni manusia yang berdosa. Orang dia sama dengan kita kok. Kalau dia bukan Tuhan kan. Tapi karena faktanya, kenyataannya dia adalah Tuhan, maka memang betul. Dia berhak mengampuni, menghapus semua dosa orang yang bertobat kepada dia. Oke? Nah, mari kita lihat fakta yang kelima. Siapakah Yesus? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Baca. Yohanes pasal 3 16 ayat yang populer. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, perhatikan. Munculnya pernyataan atau isi dari Yohanes pasal 3 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Allah sendiri sebagai roh memberikan otoritasnya, memberikan haknya, dan juga memberikan mandat dan tugas kepada Yesus. Untuk apa? Untuk mengampuni orang yang berdosa. Untuk menguduskan dan menyucikan orang yang berdosa. Supaya mereka tidak binasa, tetapi supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah bukti yang kelima. Bahwa Yesus itu bukan nabi, bukan rasul, bukan juga manusia. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Nah, kalau ini tidak dipahami dan tidak diyakini oleh orang-orang Kristen, seperti saya katakan di dalam pernyataan awal saya di pendahuluan tadi, pasti akan murtad. Pasti akan meninggalkan Yesus. Karena itu yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya. Padahal dia pemimpin di dalam gerejawi, pemimpin secara sekuler, pemimpin dalam dunia usaha, pemimpin dalam rumah tangga. Ya, majelis, penatua, pastor, pendeta, tapi murtad kan? Karena tidak yakin, tidak paham, tidak sungguh-sungguh percaya Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga paradigma berpikirnya, selama ini Yesus itu hanya nabi, keliru, sesat itu. Itu yang menyebabkan waktu dia murtad, mengambil keputusan keyakinan kepada keyakinan yang lain, agama yang lain, maka apa? Nggak apa-apalah. Karena kenapa? Di sana juga ada nabi kok. Selain daripada Nabi Yesus. Itulah kesalahan yang akan terjadi. Sehingga apa? Kemurtatan orang Kristen akan menjadi subur kalau tidak yakin dan tidak percaya Yesus itu sebagai Tuhan.
Maka kalau kita lihat secara sistematika, secara struktur, ya, Yesus itu satu atau sama dengan Allah itu sendiri. Di bawah Yesus baru ada yang namanya para nabi, ya, dan juga para rasul. Setelah itu, ya, ada namanya para malaikat. Setelah itu, ada namanya para jemaat orang-orang percaya. Jadi posisi Yesus itu paling utama dan yang pertama karena dia adalah Allah dan Tuhan. Semua ini direkam baik-baik, dicatat baik-baik oleh Alkitab. Dan para nabi-nabi yang lain, para rasul-rasul Yesus juga mengakui. Karena memang mereka melihat itu dari Alkitab juga. Dan ini dicatat oleh sejarah. Maka satu kesesatan besar, kalau ada orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya sekedar nabi atau rasul atau hanya sekelas jemaat biasa, itu sangat menyesatkan. Dan harus kita tolak dan harus kita lawan pernyataan itu. Karena itu sungguh sangat menyesatkan. Ini yang pertama. Siapakah Yesus? Hal berikutnya, kita akan lihat bagaimana cara Allah yang satu itu, Allah kita satu, dapat memperkenalkan dirinya atau mendekatkan dirinya kepada Allah. Yanto baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Yanto 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ayat 8. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Baik. Coba saudara perhatikan gambar segitiga ini. Ini udah yang kesekian kali saya jelaskan kepada saudara. Tapi saya mau jelaskan lagi. Karena kita akan berangkat dari gambar ini juga untuk menjelaskan ya tentang Allah yang datang ke dunia ini dalam wujud, rupa, bentuk, gambar Yesus. Nah, saudara perhatikan. Allah kita, Alkitab menjelaskan, Alkitab mencatat, tidak pernah 2, tidak pernah 3, tetapi 1. Oke? Tapi Allah yang satu itu, wujudnya kan roh. Tidak dapat dilihat oleh mata kepala sendiri. Maka, supaya Allah yang berwujud roh itu lebih jelas, lebih konkret, lebih nyata, dilihat, dikenal oleh manusia, maka dia turun dari surga melalui Yesus Kristus. Untuk itulah Yesus kenapa lahir di kandang domba di kota Bethlehem melalui rahim Maria. Untuk itulah Yesus kenapa begitu penting dia untuk hidup selama beberapa tahun lamanya di dunia ini. Ya, diperkirakan kurang lebih 35 tahun Yesus hidup di dunia ini. Tujuannya apa? Supaya dengan durasi waktu itu, yang lama itu, manusia itu bisa mengenal betul Allah itu secara nyata, Allah itu secara konkret, Allah itu secara real. Sehingga manusia itu tidak mereka-reka, tidak menebak-nebak, juga tidak merekayasa, dan bahkan tidak menciptakan ilah-ilah yang lain untuk dia sembah. Maka Allah sendiri langsung turun ke dunia ini. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 sangat jelas mengatakan, sebab ada 3 yang berikan kesaksian di dalam surga. Siapa? Nah, coba lihat, Bapa. Ya. Yang kedua, Firman, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, Roh Kudus. Jadi artinya apa? Di sini Allah kita itu kan saya katakan dari satu. Tetapi supaya Allah kita itu mudah kita pahami, mudah kita kenal, maka Allah kita itu memperkenalkan dirinya, mendekatkan dirinya kepada kita dengan 3 sebutan nama yang berbeda dan juga dengan 3 peran dan fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah sebagai Allah Bapa.
Yang kedua, sebagai Allah Anak atau Yesus Kristus. Yang ketiga, sebagai Allah Roh Kudus. Mereka ini adalah pribadi dari Allah itu sendiri. Mereka ini adalah Allah itu sendiri. Cuma mereka punya nama yang berbeda-beda dan juga punya tugas pokok yang berbeda-beda. Tetapi kalau dilihat dari perspektif ya kepribadian, mereka ini satu, yaitu Allah itu sendiri. Nah, waktu Allah menjadi Bapa, beda peran dan tugasnya waktu Allah itu menjadi Yesus. Salah satu perbedaan yang paling signifikan itu adalah waktu Yesus mati di kayu salib, kan? Itu Allah yang berperan sebagai kurban penghapus dosa. Nah, waktu Allah menjadi Roh Kudus, juga beda peran dan tugasnya. Maka untuk itulah waktu Yesus mau berangkat ke surga, dia berkata kepada para muridnya, aku akan mengutus roh penolong, roh penghibur. Siapa maksudnya di situ? Yaitu Allah Roh Kudus. Sekali lagi, gambar ini mau menjelaskan bahwa Allah kita itu tidak pernah dua, tidak pernah tiga, tapi satu. Itu arti dari 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Dan di ayat 8 dikatakan ada 3 yang akan berikan kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah. Roh itu bicara tentang ya Allah sendiri, Bapa sendiri, dan air itu bicara tentang ya Roh Kudus, dan darah itu bicara tentang Yesus Kristus. Ini ya adalah konsep Allah kita. Hari ini kita yang sedang kita dalami adalah bagaimana dan untuk apa Allah perlu menjadi Yesus. Nah, tapi sekali lagi, saya mau menegaskan lewat gambar ini. Suatu pemahaman, suatu pengajaran yang sesat dan salah. Kalau orang memaknai Allah orang Kristen itu 2 atau 3, sesat dan salah. Allah kita tidak pernah 2, Allah kita tidak pernah 3, tapi Allah kita 1. Oke. Namun, Allah yang 1 itu memperkenalkan dirinya, mendekatkan dirinya kepada kita dengan 3 cara yang berbeda. Ini yang benar. Yang kedua, satu pengajaran yang sangat sesat juga kalau ada orang mengatakan dan menyimpulkan, oh Allah Bapa itu enggak ada, yang ada itu Allah Yesus. Ah, itu sesat juga itu. Atau sebaliknya, Allah Bapa itu enggak ada. Ya. Allah Roh Kudus itu juga enggak ada, yang ada itu adalah Allah Yesus. Itu sesat itu. Karena nyata-nyatanya dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8, ada 3 yang akan memberikan kesaksian di sorga dan di bumi. Siapa? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya apa? Kalau mau orang masuk sorga, kalau mau orang mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal, dia harus percaya kepada Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, dan juga Allah yang menyatakan dirinya sebagai Yesus, dan juga harus percaya kepada Allah yang menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus. Kalau orang itu tidak percaya, maka orang itu tidak akan pernah diakui di surga. Artinya apa? Tidak mungkin masuk surga. Inilah cara Allah kita mendekatkan dirinya kepada kita. Jadi saudara, gambar ini lagi-lagi mau membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bukan yang lain. Bukan nabi, bukan rasul, bukan juga manusia biasa. Tapi Yesus itu adalah Allah itu sendiri.